seperti pipa Rucika. Oke. Jadi kalau misalkan kami untuk penyambungannya ataupun kita menyarankan ke customer, kita menggunakan semua aksesorisnya dari pipa Rucika. Baik itu pipanya, sambungan-sambungannya, sampai lem-lemnya kita pakai. Pipa kan bocor jadi terkena tekanan, lalu dia biasanya mantul ke tembok atau ke tanah seperti itu kalau di bawah tanah. Ada sahabat Rucika. Aku lagi ngedumel tapi aku nggak mau ngelupain sahabat Rucika juga, ya kan? Sahabat Rucika, Ines seperti biasa hadir di sini untuk apa? Ngedumel, ya. Tapi kamu harus temenin aku ya sahabat Rucika ya di jam pulang kerja ini. Sekarang aku lagi ngedumel apa? Aku lagi ngedumel seperti biasa kerjaannya Kang Didi. Aku kemarin udah sekitar beberapa minggu yang lalu aku minta tolong Kang Didi buat benerin pipa. Tapi udah dasar emang aku kali ya udah kelewat sabarnya udah sampai kelewat. Astagfirullahalazim. Kang Didi. Apa sih, Mbak? Kang, kok udah bobo-boboan gitu sih, udah kegoleran, udah leye-leye gitu, emang udah gak ada kerjaan, Kang? Mbak tahu nggak makna puasa apa? Puasa, kenapa? Puasa itu maknanya biar orang kaya itu merasakan perasaan orang miskin tuh gimana lapar. Ya, terus apa? Nah ini kan orang kaya merasakan orang miskin. Nah sekarang kasih orang miskin rasanya orang kaya tuh gimana gitu. Kang, gantian. Gak apa-apa, Ines itu nggak apa-apa. Kita kegoleran kayak gini sambil nonton, sambil main handphone, nggak apa-apa Kang. Selama yang Ines minta tolongin ke Kang Didi itu beres semua. Kang Didi itu coba lihat ya Allah dapur, kamar mandi. Pipanya masih bocor semua, Kang. Kok nggak beres-beres, Kang? Kang. Susah itu Mbak, susah. Kenapa? Itu teh harus ada alat yang bagus, itu harus dari Jerman, nggak tahu alatnya. Tapi dari kemarin ya, nih Kang Ines lagi marah, ya. Lihat, ini lagi marah, ya. Kang Didi dari kemarin, oke, santai teh, siap, laksanakan teh, oke. Mana yang oke-nya? Mendingan nggak usah bikin kamar mandi di atas deh, di bawah aja, bikin prosotan jadi enak. Ngaco, ribet. Ngaco. Kan coba bantuin deh, cari yang ada. Apa tadi kata Kang Didi butuh alat-alat? Iya, butuh alat yang gitu canggih. Buat, apa namanya? Beneran coba cari coba. Ada nggak tuh di Kalau Google? ada alatnya mah saya juga beres. Coba tuh. ya aku cari ya, coba di Google ada nggak tuh? Coba cari orang dengan alat-alat khusus benerin pipa. Coba tenaga benerin pipa. Nah, nemu nih. Oke, bisa aku telepon Kang. Kan nyari alatnya. Enggak usah, butuh orangnya aja, udah aku nggak percaya lagi sama Kang Didi. Bisa. Nggak mau. Kalau ada alatnya bagus. Halo. Iya. Halo, Mas. Mas ini bener ya dengan dokter pipa? Betul. Nah, kebetulan banget Mas. Mas minta tolong banget Mas, datang Mas tolong ke rumah sekarang ya. Ya ada di jalan Caplok Becak Kepekek. Tahu kan Mas nama jalannya? Saya tahu beneran. Kacau-kacau tahu. Saya Jalan pernah sekali pernah nyasar di situ kan? saya. Iya, itu rumah saya. Itu rumah saya Mas. Ya, ditunggu ya Mas. Saya pernah nyasar, mapnya kacau itu waktu itu. Udah, tadi nama alamat kita jalan apa Mas? Kang? Acak-acak ya. Nah, bener itu ya. Coba Tapi nih. tadi manggil siapa? Dokter apa? Dokter pipa. Nggak ada, Mbak. Yang ada itu dokter hewan, dokter Tirta. Iya. Nggak ada dokter pipa, nggak ada. Ini ngapain? Ada, ini menarik, makanya langsung Ines telepon tadi si dokter pipanya. Ya, kayaknya udah di depan itu orangnya tuh. Coba deh dibukain pintunya coba. Kang Didi, coba dibukain tuh kayaknya udah di depan deh. Pintunya gini Ya, masih. dibuka. Pintunya dari yang mana? Saya mau buka pintu di sini saya. Kang Didi yang sini, Kang. Jalan, Mas. Oh iya, permisi. Dokter ya, Mas? Iya. Wah. Permisi, Bu. Iya, silakan, Mas. Sebelum ngerjain pipa saya boleh lah, Mas, kita ngobrol-ngobrol dulu di sini, Mas. Wah. Nih, Kang Didi, tuh lihat. Hati-hati, Mas, penipuan silakan, ini Bu. hati-hati.
Hati-hati penipu. Enggak, ini udah terbukti, ini udah banyak banget review-review positifnya dari dokter Pipa ya. Mas, dengan Mas siapa Mas? Saya dengan Ardian ini. Mas Ardian ya, sahabat Rucika Kang Didi, Mas Ardian. Betul. Ya, dipanggilnya Mas Ian. Mas Ian ini dari dokter Pipa. Betul. Keren sekali pakai seragam. Teh kan kita cuma butuh alat teh. Kalau Enggak, ada alat mas saya enggak mau, benerin. ini sudah nggak percaya lagi sama Kang Didi ya. Ini pengennya langsung yang paket komplit buat benerin pipa. Dan di dokter Pipa ada ya? Ada, Ibu. Apa bedanya dokter Pipa sama plumber-plumber yang lain? Tet. Kalau Jawab. Itu pertanyaan Kayak lagi bukan. kuis. Oh, ya benar. Ya, grup B apa jawabannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau grup A, bagaimana grup A nih? kalau dari kami sendiri kita mempunyai alat-alat yang cukup canggih ya Bu. Oke. Di antaranya untuk mendeteksi pipa-pipa bocor Oke. di dalam tanah, di dalam tembok. Oke. Lalu ada pembersihan instalasi supaya bersih tanpa pembongkaran. Tuh itu maksud saya juga cuma butuh alat. Tapi itu harus orang yang khusus juga dong, orang yang mengerti dong. Mas ya yang make. Kalau kayak Kang Didi ya harus sekolah lagi dong ya. Betul, Nggak seperti bisa itu. Kang udah Kang. Sekarang kalau Kang Didi memang pengen gegoleran aja nggak apa-apa, aku bolehin, udah aku percaya aja sama dokter Pipa. Udah, ini udah sekitar 2 minggu, 3 hari, 8 jam, 30 detik ya. Kang Didi Ines tugasin itu. Ya susah. Coba masa bikin kamar mandi di atas ranjang kan susah. Bocor terus. Goyang lagi jadinya susah. Katanya Tapi itu mah alasannya Kang Didi aja, orang Ines bikin kamar mandi beneran kok, bener-bener bagus gitu posisinya, udah estetik ala-ala ya. Dengan ya Allah Mas ya, Ines tuh milih catnya aja susah banget. Baik. Ya kan ya buat dapetin si cat itu. Sekarang jadi jamuran gara-gara airnya ngerembes. Baik. Tapi Sebel kan Mbak banget. jadi punya bisnis jamur. Jadi banyak duitnya. Kok gue sebel sih? Iya, nggak bisa dibikin di mie itu jamurnya. Bikin sebel yang udah bikin keki. Nah itu bisa, harus dibongkar gitu Mas jadinya tembok aku. Kalau rembesan itu kalau memang ada bocor harus dibongkar seperti itu. Terus alatnya itu tuh ngedeteksinya gimana Mas? Kita menggunakan metode sound frequency amplifier Oke. untuk menentukan lokasi kebocoran secara akurat. Tapi kalau udah nemu untuk dibenerinnya memang ya terpaksa ngebongkar ya Mas. Betul, karena kan itu pecah Ibu, bocor seperti itu. Kemarin udah bilang dari kemarin pakainya Rucika biar nggak getas kayak gini. Tuh kan jadinya pecah. Kang Didi mau dibuat Uangnya kepake dikit. kombinasi dengan pipa yang bagus juga dan berkualitas pastinya ya Mas ya. Betul. Nah itu prosesnya sendiri untuk tahu itu kayak seberapa lama sih Mas? Misalnya sekarang Mas Ian waktu kerjanya nih berapa lama nih untuk tahu? Normalnya untuk mendeteksi dan melakukan perbaikan Iya. sampai perbaikan kembali itu 3-4 jam. 3-4 jam. Betul. Tapi untuk bagian pembongkarannya dokter pipa juga kah? Betul, dari kami sendiri. Oke. Nyemennya lagi juga dokter pipa lagi. Betul. Terus kerjaan saya apa tuh? Doain aja semoga ya kan ya, semoga Teteh ya, semoga aku masih mau kerjain Kang Didi. Soalnya udah kayak gini udah paket komplit berarti ya. Betul, Ibu. Kerjanya cuma 3-4 jam. Betul. Dari awal nyari bocornya di mana, bongkar, pasang lagi, sampai benerin tembok lagi. Betul. Semuanya dokter pipa 3-4 jam. Betul Ibu. Sahabat Rucika, Ines minta tolong Kang Didi tadi ya udah 2 minggu, 8 hari, 3 jam 40 detik. Itu nggak kelar-kelar. Ini cuma 3-4 jam Kang Didi. 30 detik itu bukan 41. Ya ampun, nggak mau sama aja lama banget. Ya gitu tuh kerjaannya jadi ya. Jadi Di Kang kasih Didi tahu. kalau sambil nyari ya, cuman pakai gini doang, pakai raba-raba. Mana ya yang bocor? Diraba Mana? terus diterawang gitu. Oh dilihat lagi. Oh ini yang bocor. Abis itu udah didiemin dulu, dibuktiin, suruh Ines dulu. Bu udah sana coba Bu mandi katanya gitu. Baik. Buat tahu yang bocor titiknya. Jadinya nunggu dulu getas, nunggu dulu bocor baru dibenerin. Itu pun nggak dibenerin, cuman didoain ya Allah semoga cepet kelar bocornya. Ya nggak bakalan selesai ya Mas. Tapi aku penasaran banget alatnya kayak gimana sih untuk tahu deteksi di tembok. Tembok kan tebel ya, tebelnya kan lumayan. Berapa meter sih Mas biasanya tebel tembok tuh 1 meter. 1 meter. Tembok 1 meter. Hey. Paling kalau Tuh aku tuh nggak tahu tebel tembok tuh berapa sih Kang Didi? Biasanya 10 cm, 10 cm. Iya 10 cm, tapi kan tahunya gimana caranya? jadi 1 meter. Betul. Ya juga lagi gue Coba. 1 meter. Coba tuh Kang Didi belajarin. Ya aku Ines geser ya, boleh ya? Nah,
biar tetap ada gitunya. Oh, udah buat alat musiknya juga ya? Modal musik, ya pakai headset ya, benar, pakai headphone. Biar enak kerjanya ya, Mas. Iya. Itu beneran buat musik, Mas? Makanya ya Enggak, iya Mas. beneran lah. Mas bener itu beneran gunanya buat dengerin lagu? Ini buat ketebalan Buat tembok. dengernya buat apa namanya? Enggak. 10 cm Lokasi kebocoran. ketahuan. Seperti itu. Kalau 1 meter Enggak, ketahuan ini. Tunggu bentar, dia bilang buat tahu lokasi kebocoran. Emang bisa ngobrol temboknya? Bisa, Ibu. Hah, ngobrol? Bisa. Kang, nggak usah ngerasa sendiri lagi Kang. Ternyata Nggak, kata-kata nggak, ngobrol nggak. sana sama tembok Nggak. itu bener. Ada, cuman Ada. harus punya alatnya. Gila juga harus punya alatnya sekarang. Kalau nggak punya alat, susah buat gila sekarang. Iya, ya ampun. Ngobrol ternyata sama tembok. kata-katanya. Nah, bocornya di mana? Sini. Iya, dia ngomong gitu. Ada Hei. Kok diseriusin? Aku memang suka yang serius-serius Kang Didi. Katanya, Ini tahu alat pendeteksi nggak mungkin lap biasa aja ini. enggak. Mas tolonglah Mas. Kita kerja sama buat bercanda Mas. Iya. Mas, kalau serius bagian Ines, kalau kata Kang Didi, Kang Didi bagian bercanda gitu. Ya udah. Dijelasin lagi. Enggak, ini lap biasa. Ini kalau di lap bisa jadi apa, Mas? Tuh, Ayolah. bisa jadi Ya cuan. jadi kasihan lo mikir lo. Kasihan. Benar. cuan. Iya. Gimana, Aku harus terus, belajar Mas? komedi katanya langsung pulang. Belajarnya sama kami. Oh, benar. Gimana, Mas? Jadi kan Tembok. ini Oh, ada tembok ngomong Hai. dong. Bocor di mana, Mbok? Bocor di mana? Enggak. Oh, bagus ini. jadi ini alat Iya, Mas. pendeteksiannya. Heeh. Nanti suara dari sini dikirim Oh, ke iya. sistem yang ada di layar ini. Heeh. Dan ketika dia ada suara khusus yang ciri-ciri bocor seperti itu ya di Suara lokasinya tahu nggak itu. ciri-ciri bocor? Jadi kan kayak mendesis gitu ya. Oh, Karena kan mendesis. Ular itu ada. Jadi kalau apa pipa kan bocor jadi terkena tekanan. Oke. Lalu dia biasanya mantul ke tembok Oke. atau ke tanah seperti Oke. itu kalau di bawah tanah. Nanti suaranya itu menjadi ciri khas bahwa di lokasi tersebut ada kebocoran. boleh tolong dicontohin Kayak suara. kosong gitu ya kalau bocor ya? Kayak kosong gitu bunyinya. Kalau bocor itu kayak ada suara Coba gimana, Mas? Coba cara noise-nya lebih kenceng. suaranya seperti itu. gimana biasanya, Mas? Desisannya gimana? Coba boleh tahu, Mas? Kalau desisanya sih seperti suara Coba pinjam Mbak. Coba penasaran banget. Ini pasti ada otak yang bocor kan sini. Sini. Jangan dong. Coba deketin ke hati. Siapa tahu bisa dengar suara hati. Kan? nanti kalau deketin ke hati ini jadi lock. Ulu ara anyong aseo. Pipa kan bocor jadi terkena tekanan. Oke. Lalu dia biasanya mantul ke tembok Oke. atau ke tanah seperti Oke. itu kalau di bawah tanah. Bolong di tengah berarti ada donatnya. Alah. Sebel gue. Jadi ada Tapi suaranya. ada bunyi nggak? Mau lagi Ada dengerin? bunyi. Nih. Apa sih, penasaran banget bunyi apa sih? Jangan keras. Kaget banget. Jangan gitu dong. Ada apa? Gede. Ini banget, coba Mas taruh dulu. Nah. Enggak apa-apa, Bu. Iya, itu gede banget, tapi kalau ke tembok ini penasaran. Iya, pakai Ini aman, berarti nggak ada Aman. desisan, berarti nggak ada Aman. bagian yang bocor, apa bocornya. Aman. Kalau ada suara noise yang lebih kenceng, Noise kencang tuh sampai ini kan ada bunyi tipis-tipis, Iya, berarti kalau lebih gitu. besar lagi Betul. itu memang ada kebocoran di Ada situnya kebocoran. ya. Oke. jadi memang tidak hanya dengan alat saja tapi dengan jam terbang sih. jam terbang. Nah, jadi Mas sambil terbang gitu. Enggak, artinya experience. Sorry, pengalaman. panggil bagian. Maaf ya. Oke pemirsa, sekarang saya serius sekali. Saya akan menjadi host. Jadi emang tapi pakai pengalaman juga kalau Betul. misalnya ya pakai ya kalau orang baru-baru mungkin nggak tahu ya ini bunyi apa gitu kan. Awam seperti itu memang harus tenaga yang profesional. Oke. Tadi ada angka-angka. Ini Betul. angka apanya, Mas? Kalau angka-angka ini angka untuk jadi dia tahu lokasi persisnya itu di mana. Oh, canggih banget. Enggak, maksudnya dari gimana sih? Dari titik nolnya anggapnya ini gitu. Iya, misalkan ini 0, katakanlah 0. Nah, lalu ketika kita geser, Heeh. nah di satu titik tersebut ada suara Satu titik itu hanya itu. titik ya. suara dia ningkati dari Nol. 0 naik terus. Nah, Semakin tinggi. seperti itu. Lalu Enggak, kalau semakin tinggi angkanya berarti semakin emang pasti di situ titik kebocorannya. kita akan cek
cari titik yang paling tinggi seperti itu. Oke, untuk tahu berarti biasa titik yang paling tinggi adalah yang paling di situ benar bocornya. Iya, kadang kan suaranya biasanya menyebar karena kalau misalkan udah bocornya terlalu besar, itu suaranya menyebar. Semua ada. Iya, jadi semuanya bunyi semua. Apalagi kalau Nah, itu calon-calon di atas kayak gitu tuh. pipanya itu di dalam pipa lagi. Biasanya ada pipa pembuangan, terus di dalamnya ada instalasi pipa air bersih. Oh, oke. Itu Tadi akan suaranya akan menyebar kemana-mana. tadi bisa bersihin juga ya perpipaannya. Pipa bisa. Tapi kan di dalam tembok, ngebersihinnya gimana, Mas? Bisa ada alatnya.